Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sudah hampir 2 pekan kita tidak beribadah bersama-sama. Tapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan pasti bersama dengan Bapak Ibu. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, rasa-rasanya ini adalah yang kali pertama sepanjang umur hidup saya tidak bisa ibadah Paskah di gereja. Mungkin Bapak Ibu yang lebih berusia dari saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu di rumah saat ini sekalipun tidak akan mengurangi hadirat Tuhan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Karena itu biarlah ibadah Paskah ini bersama dengan keluarga dan di rumah kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tidak mengurangi makna Paskah, tapi semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, semakin memberikan satu sukacita dalam hidup kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada karena Tuhan telah bangkit buat kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari Paskah ini kami ada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami merayakan Paskah seperti awal Paskah ini berlangsung yang Tuhan izinkan waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Mereka ibadah bersama dengan keluarga. Demikianlah kami saat ini Tuhan. Tidak akan mengurangi makna Paskah walaupun kami tidak bersama dengan para jemaat yang lain, tapi akan semakin menguatkan iman percaya kami bahwa Yesus hadir dimanapun kami ada. Karena itu kami berdoa ibadah online ini Tuhan boleh menjangkau setiap hati kami, roh kami dan jiwa kami, dan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin menghargai akan apa yang Tuhan lakukan, semakin bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan buat kami. Karena Engkau hidup, maka ada masa depan bagi kami. Karena Engkau hidup Tuhan Yesus dan Engkau bangkit, maka kami tahu kami hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, amin. Kita naikkan pujian sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
Jesus, He's so good to you and me. One more time, let's say, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yes, He's a good God. So good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. One more time, let's say, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. Jesus, He's so good to you. And He's so good to me. He's so good to Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi kita. Mungkin banyak perkara terjadi dalam hidup Bapak Ibu yang sudah melihat betapa baiknya Tuhan. Namun hari-hari ini kita seolah-olah dibungkamkan dengan satu kejadian yang mungkin gak pernah terpikir dalam pikiran kita bahwa ini akan terjadi. Dan ini menyangkut bukan hanya kita, tapi hampir seluruh bangsa di dunia ini itu terjadi. Tapi Bapak Ibu percaya nggak bahwa Tuhan kita berkuasa? Percaya nggak bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang bangkit, Allah yang dengan kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Dan Allah yang kita sembah itu Allah itu yang sama yang dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan kita harus bersama-sama sepakat bahwa Tuhan Yesus sanggup menghentikan ini semua. Amin. Ada seorang hamba Tuhan katakan begini, hampir seluruh dunia itu disuruh pakai masker. Kita juga ada perintah untuk keluar dari rumah untuk menggunakan masker. Kalau dulu masker merupakan hal yang sedikit aneh kalau orang pakai karena dia pasti sakit. Sekarang orang sehat harus pakai masker. Dan Bapak Ibu harus taat ya. Tapi dikatakan pada hamba Tuhan ini seperti ini. Ini suatu pengertian rohani yang diberikan. Seolah-olah iblis itu sedang berusaha untuk membungkam kita. Berusaha untuk membuat kita tidak bisa melihat dan mengucapkan hal yang baik, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apa yang iblis lakukan dengan ini semua, jangan itu membuat Bapak Ibu berhenti untuk bersyukur. Jangan membuat Bapak Ibu untuk berhenti berharap, berkata-kata percaya akan Tuhan. Biar mulut kita ini penuh dengan ucapan syukur. Mulut kita ini penuh dengan firman Tuhan yang menjadi senjata bagi kita melawan iblis. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dapat mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah penebus kita. Muliakan
selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak ketemu di rumah Tuhan, tetapi kesempatan buat kita menikmati firman Tuhan selalu ada. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya mau ajak sidang Tuhan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami penuh ucapan syukur pada saat ini atas kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau menikmati firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, supaya kami Tuhan boleh dimampukan untuk menikmati firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi satu kekuatan buat hidup kami di hari-hari yang penuh tantangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, bahkan kami semua yang mau menikmati firman Tuhan, Kau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sudah tahun 2020, kita kembali merayakan Paskah. Tapi karena situasi sekarang kita tidak memungkinkan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Bahkan mungkin seumur-umur baru kita alami seperti ini. Bahkan seluruh dunia mengalami seperti saat-saat ini karena COVID-19 melanda dunia. Dan kita tidak tahu maksud Tuhan, tetapi kita percaya semua yang terjadi saat-saat ini semua sepengetahuan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kebangkitan Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting. Bila kebangkitan Kristus tidak terjadi, saudaraku, sia-sialah kepercayaan kita. Jadi pada siang hari ini, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini yaitu kebangkitan jantung kekristenan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di sini kalau kita lihat di sini Alkitab membuktikan bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Setelah kebangkitan Kristus menyatakan diri, dikatakan kepada banyak orang antara lain Kefas atau Petrus, 12 murid. Saudaraku, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kematiannya di atas salib benar-benar kematian menebus dosa manusia. Bukan mati konyol, tetapi kebangkitannya menyatakan bahwa Allah Bapa menerima, merestui korbannya untuk menanggung hukum-hukum dosa manusia. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudaraku, dengan demikian percaya kita tidak sia-sia. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan Kristus benar-benar Allah. Alkitab dapat dipercaya. Saudara, tidaklah keliru langkah kita. Percaya kita mengiring Yesus Tuhan yang bangkit itu. Kita lihat ketika murid-murid Yesus menyadari bahwa Tuhannya sudah bangkit, ketakutan mereka lenyap, diganti sukacita. Kebangkitan Kristus menjadi dinamo yang menggerakkan hidup mereka untuk bersaksi dan menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita? Apa pengaruhnya kebangkitan Yesus Kristus bagi kita? Apa pengaruhnya kebangkitan Yesus Kristus bagi kita? Pertama, saudaraku, hidup benar. Hidup benar. Saudaraku, Kristus yang bangkit memungkinkan kita, anak-anaknya, hidup benar. Hidup seperti Kristus. Mengapa? Karena Kristus yang hidup melalui Roh Kudus hidup di dalam kita. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hakikatnya pengikut Kristus di dalam kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, apa pengaruhnya kebangkitan Kristus itu buat saudara dan saya? Yaitu penghiburan. Firman Tuhan mengatakan di Matius pasal 28 ayat yang ke-8, dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Di sini kita lihat, saudaraku, dikatakan mereka segera pergi. Karena apa, saudaraku? Untuk memberitahukan. Jadi saudaraku, bila menyadari kita mempunyai Tuhan yang hidup, tentu saja akan memberi penghiburan besar dalam kehidupan kita. Apalagi saudaraku, di hari-hari ini membuat manusia dalam ketakutan karena
COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia baru dimulai, saudaraku. Sehingga terjadilah, saudaraku, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan dikatakan, saudaraku, beribadah di rumah. Supaya apa, saudaraku? Supaya terhindar dari wabah ini, saudaraku. Memang secara manusia, saudaraku, kita takut. Tetapi karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, membuat kita tetap bersuka cita dan berpengharapan. Dan biarlah kita juga di hari-hari ini, saudaraku, tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi saudara dan saya. Saudaraku, lewat situasi saat ini, bahwa kita lebih dekat lagi dengan Bapa kita. Biar bumi gonjang-ganjing, badai topan datang menerpa, tetapi kita punya Allah yang hidup, yang memberi kekuatan buat kita umatnya. Mari, lewat kebangkitan Yesus Kristus, semangat kita bangkit, gairah kita kepada Tuhan bangkit karena Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, memberi keyakinan dan kepastian dan jaminan keselamatan kekal bagi kita. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami laksanakan dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu yang menuntun kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, memberkati umat-Mu yang sudah menikmati firman Tuhan. Beri kami terus Tuhan untuk kami tetap semangat, kami tetap bergairah karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Apapun yang kami hadapi, tantangan apapun yang kami hadapi saat ini, kami sebagai orang-orang percaya, kami mempunyai pengharapan yang pasti, yaitu kepada Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengumuman terakhir, walaupun mungkin Bapak Ibu tidak beribadah, kita tidak datang ke gereja, namun merupakan suatu hal yang perlu kita ingat bahwa alangkah baiknya bila Bapak Ibu mengingat bahwa pekerjaan di gereja tidak berhenti walaupun tidak ada kebaktian. Karena itu kami menghimbau Bapak Ibu, mari kita tetap memberikan persembahan seperti biasa. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa hadir ke gereja dalam waktu yang ditentukan, namun bila Bapak Ibu berkenan dalam hari-hari di dalam satu minggu, Bapak Ibu bisa singgah ke gereja, memasukkan di dalam kotak persembahan, baik itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan mingguan. Bapak Ibu boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Dan pesan dari kami juga berharap bahwa Bapak Ibu bisa melihat kiri kanan, depan belakang, tetangga-tetangga Bapak Ibu mungkin ada yang kesulitan karena hari-hari ini kekurangan, karena tidak bisa bekerja. Mari kita memperhatikan sesama kita. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menjalankan hidup yang sehat.
Ingat, yang pantang-pantang, yang tidak boleh dimakan, jangan dimakan. Oke, Bapak Ibu, jaga kesehatan saudaranya, terutama bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua yang usia lanjut, perhatikan mereka, jangan terlalu sering dekat dengan mereka, namun tetap memperhatikan keadaan kondisi mereka. Tuhan Yesus memberkati, selamat Hari Paskah. Kasih salam kiri dan kanan, tidak boleh cupika-cupiki, tetapi kita tetap berkasih-kasihan di dalam Tuhan. Amin, haleluya, Tuhan Yesus berkati.